Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan berbagai macam perumpamaan, amsal fi kitabihil aziz, perumpamaan di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, supaya manusia bisa lebih mudah memahami, karena permisalan itu dibuat dalam rangka untuk lebih mudah memahami sesuatu. Misalnya ketika antum belajar sebuah kaidah, diterangkan sebuah kaidah oleh guru, lalu untuk lebih memperjelas kaidah tersebut didatangkan contoh, misal, mithlu, jamaknya amsal. Jadi ini harus kita syukuri. Allah dipuji karena di antara hikmahnya Allah membuatkan permasalahan, permisalan, perumpamaan, dan banyak sekali dalam Al-Quran. Saya merekomendasikan teman-teman semua dalam hal perumpamaan ini bisa merujuk kitab yang diberi judul Majma'ul Amthal, Majma'u al-Amthal, kumpulan perumpamaan-perumpamaan dalam bahasa Arab, yang disusun oleh Al-Maidani. Al-Maidani memiliki kitab yang sangat bagus, Majma'ul Amthal. Ini sifatnya umum, bahasa Arab. Semua pepatah, semua perumpamaan ada di dalam kitab tersebut. Lebih khusus lagi, ada kitab yang mengkhususkan Al-Amthal fil Quran. Al-Amthal fil Quran. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Muslih, hafizahullah, muridnya Syekh Ibn Utsaimin sekaligus menantunya. Ini kitab yang bagus dalam memahami perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafikin, dan di antara sifat yang dijelaskan oleh Allah, Allah beri dalam bentuk perumpamaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Thumma dzakara mathalahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan mereka. Permisalan mereka itu seperti apa sih? Orang-orang munafik. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu telah menyinari sekitarnya, maka Allah hilangkan cahayanya dari mereka dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Coba kita berusaha ketika mendengarkan perumpamaan ini, kita berusaha untuk membandingkan dengan keadaan nyata dari orang-orang munafik, karena mereka lah yang sekarang sedang dibuat perumpamaannya. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak bisa kembali. Atau seperti perumpamaan orang yang berada di dalam keadaan hujan, di dalamnya ada kegelapan, gelap gulita, guruh dan kilat atau petir. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka, menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut petir, takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Wallahu muhitum bil kafirin. Artinya orang munafik itu yang tulen pada hakikatnya adalah kafir. Dari perumpamaan ini menjadi jelas hukum orang munafik asli, munafik yang tulen itu adalah kufar. Karena Allah katakan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Sedang bicara tentang munafik, kok disifati dengan kekafiran? Yang mengatakan itu Allah, ya berarti para ulama tafsir mengatakan orang-orang munafik yang asli dan tulen itu adalah pada dasarnya orang-orang kafir. Hampir saja
petir itu, kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali petir itu atau kilat itu menyinari mereka, mereka pun jalan. Karena kilat itu kan cahaya yang keluar dari gesekan antara awan, begitu secara sainsnya. Wa idza azlama 'alaihim qamu, dan apabila tidak ada kilat, gelap, mereka pun berhenti. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah jadikan mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha Kuasa. Selesai perumpamaan. Di sini dua perumpamaan yang Allah berikan untuk menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, menafsirkan, ay mathaluhum al-mutabiqu lima kanu alaih, perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan keadaan mereka itu adalah kamathalil ladzi istauqada nara, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Ay kana fi zulmatin 'azimah, yaitu orang yang sebelumnya berada dalam keadaan yang gelap gulita. Wa hajatun syadidah, dan sangat butuh. Fastauqadaha min ghairihi, lalu dia pun menyalakan api dari orang lain. Dia enggak punya sumber api. Walam takun 'indahu mu'iddah, dia tidak punya alat untuk menyalakan api tersebut, api unggun, api apa saja. Bal hiya kharijatun anhu, akan tetapi api yang ingin dia nyalakan itu berasal dari luar dirinya. Dia sendiri tidak punya. Falamma adha'atin nar ma haulahu, pada saat api itu sudah menyalakan sinarnya sehingga menerangi sekitarnya, wa nadhara al-mahalla alladhi huwa fih, dan dia melihat tempat di mana dia berada, wa ma fihi min al-makhawif wa amniha, dan dia melihat keamanan dan ketakutan di dalam tempat tersebut atau pada tempat tadi. Kan dengan adanya api menyinari tempat-tempat itu, apakah tempat itu aman atau bahaya? Begitulah orang munafik, melihat situasi apakah menguntungkan atau merugikan masuk Islam. Wantafa'a bitilkan nar, kemudian dia mendapatkan manfaat dari adanya api tersebut. Wa qarrat biha 'ainu, dan menjadi sejuk matanya, merasa aman, tentram. Ada penerangan. Kemudian di malam yang hujan seperti itu kan dingin, adanya api bisa jadi sumber panas yang bisa menghangatkan tubuhnya. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan dia menyangka api itu bisa dia miliki. Orang munafik menyangka mereka bagian dari Islam, mereka memiliki Islam. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, idzahaballahu binurih, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya api tersebut. Fazala anhun nur, maka hilanglah cahaya dari api tersebut. Wa dhahaba ma'ahu surur, hilanglah kebahagiaan dari orang-orang munafik. Tiba-tiba apinya padam. Kita misalnya sedang di malam hari ya,
terang dengan lampu, tiba-tiba listrik putus, listrik mati. Apa yang kita rasakan? Perasaan gundah gulana, khawatir. Sampai kapan matinya? Kapan ya hidup lagi? Bertanya-tanya. Kemudian ada yang sibuk cari lilin, menghidupkan genset. Usaha-usaha itu dilakukan. Ya. Wa dhahaba ma'ahu surur. Hilang kebahagiaan dan kesenangan di hati orang-orang munafik pada saat api atau cahaya itu padam. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah, dan mereka berada di dalam kegelapan yang sangat gelap. Wan naril muhriqah, dan mereka akan masuk ke dalam neraka atau api yang membakar. Yaitu tujuan akhir dari orang-orang munafik. Mereka akan masuk neraka. Fadhahaba ma fiha min al-isyraq, maka hilanglah sudah cahaya yang menerangi mereka. Wa baqiya ma fiha min al-ihraq, yang masih dan akan tetap ada api yang membakar mereka nantinya di hari kiamat. Fa baqiya fi dhulumatin muta'addidah, mereka berada di dalam kegelapan yang sangat banyak. Zulmatul lail, zulmatus sahab, wa zulmatul matar. Kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam, dan kegelapan hujan. Wa zulmatul hasilah ba'dan nur, dan kegelapan yang dihasilkan setelah hilangnya cahaya. Antum sering ya ketika melihat sesuatu dalam kamar yang diterangi dengan cahaya, tiba-tiba cahaya lampu itu dipadamkan. Blep, begitu. Sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Tapi setelah agak lama kita bisa mengetahui dan merasakan, oh di situ objek yang tadi kita lihat. Tapi pada saat lampu tiba-tiba dipadamkan, itu ya seperti sebuah keadaan yang disebut dengan kebutaan. Tiba-tiba kita nggak bisa melihat apa-apa. Tapi semakin lama, walaupun gelap ya, tapi kita bisa merasakan. Minimal, oh ini lemari, ini meja. Tapi pada saat tiba-tiba cahaya itu hilang, maka seketika itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Ini yang disebut dengan kegelapan yang dihasilkan dari setelah hilangnya cahaya. Fa kaifa yakunu halu hadzal mawsuf? Maka bagaimana jadinya keadaan orang-orang yang disifati dengan sifat seperti itu? Fakadzalika haula'il munafiqun. Antum bisa bayangkan tadi perumpamaannya orang-orang yang menyalakan api kemudian untuk penerangan, untuk menghangatkan badan, tiba-tiba padam seketika. Bagaimana keadaannya bisa antum bayangkan? Maka begitulah perumpamaan atau sifat orang-orang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin. Mereka meminjam untuk menyalakan api keimanan, cahaya keimanan dari orang-orang yang beriman, dari kaum muslimin. Minjem nama Islam sebagai identitas mereka. Jadi cuma KTP-nya yang Islam, padahal dia munafik.
Walam takun sifatan lahum, dan itu bukan merupakan sifat bagi mereka. Fastadha'u biha muaqqatan wantafa'u, maka mereka pun menggunakan api tersebut yang sengaja mereka pinjam tadi untuk sementara waktu supaya mereka bisa mengambil manfaatnya. Ya, ketika ada manfaatnya, orang munafik mau saja mengaku beriman. Tapi ketika tidak ada manfaat atau merasa dirugikan, dia akan berlepas diri dari Islam. Fahuqinat bidzalika dima'uhum, maka di antara keuntungan mereka beridentitas muslim adalah selamat darah mereka, terjaga darah mereka. Wasalimat amwaluhum, dan selamat pula harta-harta mereka. Wa hasala lahum naw'un min al-amni fid dunya, maka mereka mendapatkan salah satu jenis keamanan di dunia. Ada perasaan aman. Fa bainama hum kadzalik, dan tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, idh hajama alaihimul maut, tiba-tiba maut pun datang. Kematian menjemput mereka. Kematian ini diibaratkan dengan kegelapan. Fasalabahumul intifa' an-nur, maka gara-gara kedatangan mati tersebut, maka mereka tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari cahaya api yang mereka pinjam tadi dari orang-orang yang beriman. Identitasnya sebagai muslim tidak memberikan manfaat kepadanya, karena pada hakikatnya dia adalah kafir, orang munafik. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa 'adzab, maka mereka akan mendapatkan kesedihan, kekhawatiran, dan siksaan. Wa hasala lahum zulmatul qabr, mereka pun nanti akan mendapatkan kegelapan di alam kubur. Tadi di perumpamaan itu, ketika cahaya tiba-tiba padam, yaitu ibarat kematian, maka mereka akan memasuki kegelapan demi kegelapan. Di antaranya adalah kegelapan alam kubur. Wa zulmatul kufr, kegelapan kekafiran. Wa zulmatun nifaq, kegelapan kemunafikan yang ada pada diri mereka. Wa zulmatul ma'asi, dan kegelapan maksiat. Orang munafik juga orang-orang yang melakukan banyak maksiat. Ya, karena secara zahirnya saja dia Islam, tapi secara batinnya dia kafir. Maka maksiat apalagi yang lebih besar daripada kekufuran? Maka kalau kekufuran saja mereka lakukan, oleh karena itu maksiat yang lebih kecil daripada itu sangat mudah untuk mereka kerjakan. Kegelapan demi kegelapan, ala ikhtilafi anwa'iha, maksiat dengan berbagai macam jenisnya. Wa ba'da dzalika zulmatun nar, dan setelah alam kubur mereka akan menemui kegelapan neraka. Wa bi'sal qarar, dan sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Falihada qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, summun ay an sama'il khair, mereka tuli dari mendengar kebaikan. Bukmun ay anin nutqi bih, mereka bisu dari mengucapkan kebaikan.
Umyun ay an ru'yatil haq, mereka buta dari melihat kebenaran. Jadi kebisuan, ketulian dan kebutaan mereka ini sifatnya ma'nawi. Orang-orang munafik bisa jadi adalah orang-orang yang normal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, tapi disifati oleh Allah di sini dengan ketulian, kebisuan dan kebutaan. Maksudnya adalah secara maknawi, mereka cacat dari mengindrai kebaikan dan kebenaran. Kalau dikatakan orang munafik itu sum, tuli, asam, maksudnya tuli dari mendengar kebaikan dan kebenaran. Iya, fahum la yarji'un, mereka tidak kembali, mereka tidak bisa kembali kepada apa? Kepada kebenaran. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an 'arafuh, karena mereka meninggalkan kebenaran itu setelah mereka mengetahuinya. Sudah tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau beriman dengan sebenarnya, cuma pura-pura saja. Ya sudah, sebagai hukumannya mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran tersebut. Fala yarji'una ilaih, maka mereka pun tidak mampu untuk kembali kepada al-haq. Bi khilafi man taraka al-haqqa an jahlin wa dhalal. Berbeda halnya dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, karena tersesat, nggak punya petunjuk. Fa innahu la ya'qil, maka orang yang tidak tahu tersebut, maka dia uzur, memiliki uzur untuk tidak mengikuti kebenaran karena tidak tahu. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, dan orang yang tidak tahu sehingga tidak bisa mengikuti kebenaran, ini lebih besar peluangnya untuk bisa kembali ke jalan kebenaran tadi. Bukan seperti orang-orang munafik, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Nah, kalau orang yang jahil, dia nggak tahu awalnya itu kebenaran, tapi setelah dikasih tahu, insya Allah lebih berpeluang mau mengikuti kebenaran daripada orang munafik. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan perumpamaan yang lain. Au kasayyibin minas sama', atau seperti orang yang berada di dalam situasi hujan. Ai kasahibi sayyib. Sayyib ini al-matar, hujan dari langit. Atau seperti orang yang kehujanan dari langit, wa huwal matar alladhi yasub, hujan yang deras. Ayanzilu bikathrah, yasub itu artinya turun dengan sangat banyak, jadi hujan deras. Seperti orang yang dalam situasi hujan deras. Fihi dhulumatun, di dalamnya ada banyak kegelapan. Dhulmatul laili wa dhulmatus sahab wa dhulmatul matar, kegelapan malam, kegelapan awan, dan kegelapan hujan. Wa ra'dun, dan guruh. Wa huwa as-sautu alladhi yusma'u minas sahab, suara yang terdengar dari awan. Wa barqun, wa barq, wa huwa ad-daw'u al-lami'u al-mushahad minas sahab, yaitu cahaya yang terang, cahaya yang berkilau, yang bisa dilihat, disaksikan dari awan. Kullama adha'a lahum, setiap kali
awan-awan itu memberikan penerangan kepada mereka. Allah alahum. Al-barqu, yaitu kilat, fitilka dhulumat, pada kegelapan tersebut. Masyau fihi, mereka pun berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila mereka ditimpa lagi kegelapan, tidak ada kilat lagi, qamu ay waqafu, yaitu mereka pun berhenti. Fahakadha halatul munafiqin. Syekh mengatakan begitulah keadaan orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'an wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya, mereka menjadikan jari-jari mereka menutupi telinga-telinga mereka. Mereka menutupi telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menutup telinga dengan jari jemari. Ja'alu asabi'ahum, asabi', jari jemari. Telinga, antum tahu besarnya telinga. Gimana caranya memasukkan jari jemari ke telinga? Ini adalah sebuah penggambaran betapa orang-orang munafik itu sangat tidak suka mendengar Al-Quran, sangat tidak suka dakwah tauhid dan sunnah diperluas, sangat tidak suka dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai diibaratkan seperti orang yang mau memasukkan semua jari-jarinya ke telinganya. Kalau orang nutup telinga dengan jari, cukup satu jari, supaya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang berdakwah. Cukup satu jari. Tapi ini asabi', jari jemari mereka masukkan ke telinga-telinga mereka. Ini menunjukkan perihal yang sangat luar biasa respon dari orang-orang munafik terhadap penyampaian al-haq. Ketika Quran dibacakan, apa yang mereka lakukan? Orang-orang munafik itu, mereka sengaja menutup diri mereka untuk menerima kebenaran. Jangan sampai mereka mendengar. Malas mengikuti pengajian. Ini termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi munafik. Di antara para sahabat, siapa sih yang gak semangat untuk mengikuti ta'limnya Nabi SAW? Mereka sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Siapa yang gak senang dengan nasihat itu? Orang-orang munafik. Mereka berusaha untuk menghindar dengan berbagai macam alasan. Alasan sakit lah, alasan ada urusan lah, dan lain sebagainya. Pokoknya dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan ta'lim. Nah, ini sikap yang tidak baik. Wa a'radu an amrihi wa nahyihi, dan mereka berpaling dari perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangannya, wa wa'dihi wa wa'idihi, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya. Fayurawi'uhum wa'iduh, ancaman-ancaman Al-Quran itu membuat mereka jadi ketar-ketir, takut. Wa tus'iduhum wu'uduh, dan mengganggu mereka janji-janji dalam Al-Quran. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Barang siapa yang begini, barang siapa, dengar kata-kata barang siapa juga,
Mereka bosan. Ya karena memang asalnya dan aslinya mereka tidak suka dengan Al-Quran. Tuz'ijuhum wuluduh. Janji-janji dalam Al-Quran itu mengganggu mereka. Muz'ij. Seperti orang yang mengklekson berkali-kali. Kalau dalam berkendaraan ada orang yang tin-tin, banyak sekali tin-tin-tin, jadi membuat orang lain terganggu. Itu namanya muz'ij. Suara-suara ketika kita mau tidur mengganggu kita, nggak bisa tidur. Itu namanya muz'ij. Wa tuz'ijuhum wuluduh. Janji-janji dalam Al-Quran itu mengganggu orang-orang munafik. Fahum ya'riduna anha ghayata ma yumkinuhum. Maka mereka pun berusaha untuk berpaling sebisa mereka agar jauh dari lantunan-lantunan Al-Quran, penyampaian-penyampaian Al-Quran. Wa yakrahunaha karahata sahibis sayyib alladhi yasma'u ar-ra'd. Dan mereka orang-orang munafik itu membenci mendengarkan perintah-perintah, larangan-larangan dalam Al-Quran. Pokoknya isi Al-Quran sebagaimana bencinya orang yang kehujanan ketika mendengar suara petir atau buruh, kaget. Suara petir yang menggelegar, dia khawatir. Fayaj'alu asabi'ahu. Respon orang yang mendengar petir akan menggelegar karena ada kilat gitu, gimana responnya? Menutup telinga mereka. Respon seseorang yang tidak suka dengan seorang dai ketika dia ceramah, gak suka, berusaha untuk menghindar, pakai headset lah atau apa, pokoknya gimana caranya supaya dia tidak mendengar. Fayaj'alu asabi'ahu fi udhunayhi khasyatal maut. Maka orang yang mendengarkan atau melihat ada kilat, lalu sebentar lagi akan timbul suara petir yang menggelegar, maka dia akan menjadikan jari-jarinya ke dalam kedua telinganya, khasyatal maut, takut mati, takut kesambar petir. Antum pernah melihat orang kesambar petir langsung dengan mata kepala? Alhamdulillah. Ya. Sungguh suatu hal yang mengerikan, ya. Makanya pantas dan wajar kalau orang itu takut mati kesambar petir. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Sebenarnya mereka ketika dibacakan Al-Quran kemudian isinya adalah ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, padahal sudah datang kebenaran bagi mereka, sudah datang kebenaran kepada mereka, itu mereka takut, khawatir kalau itu menimpa mereka. Fahadha rubbama hasalat lahu salamah. Dan itu semua barangkali mereka masih selamat, ya, masih selamat dari sambaran petir dan lain sebagainya. Wa ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fa anna lahumus salamah. Dari mana mereka bisa dapat keselamatan? Wa huwa ta'ala muhitun bihim. Padahal Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Artinya Allah bisa saja, kapan saja menghantam mereka dengan petir, dengan kilat tadi. Qudratan wa ilman. Jadi Allah meliputi kekuasaannya dan dari segi ilmunya terhadap orang-orang munafik.
tidak sulit bagi Allah. Fala yafutunahu wa la yu'jizunah. Orang-orang munafik itu tidak bisa membuat Allah itu kesusahan di dalam menghukumi mereka. Bal yahfazu alaihim a'malahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyimpan amalan mereka. Wa yujazihim 'alaiha atammal jazaa, dan Allah akan membalas amalan-amalan mereka tersebut dengan pembalasan yang sempurna. Walamma kanu mubtalina bis-samam wal bukm wal 'ama al-ma'nawi, dan tatkala mereka ditimpa dengan ketulian, kebisuan dan kebutaan yang sifatnya maknawi, wa masdudatun 'alaihim turuqul iman, dan tertutup bagi mereka pintu-pintu keimanan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalau Allah menghendaki, maka benar-benar Allah itu mampu menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Jadi Allah tegaskan, walaupun tadi disebutkan mereka adalah tuli, bisu dan buta secara makna, Allah juga mampu membuat mereka tuli, bisu dan buta secara zahir, secara jasmani, ay al-hissiyah, secara panca indera. Allah mampu. Fa fihi takhwifun lahum. Di dalam perumpamaan ini ada usaha menakut-nakuti mereka, orang-orang munafik. Wa tahdhirun min al-'uqubati ad-dunyawiyah liyahdharu. Dan di dalamnya ada peringatan terhadap hukuman di dunia supaya mereka berhati-hati. Fayartadi'u an ba'dhi syarrihim, sehingga mereka mengurangi sebagian keburukan mereka. Wa nifaqihim, dan mereka sadar akan kemunafikan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fala ya'jizuhu syai'. Tidak ada yang mampu membuat Allah lemah. Berusaha melawan Allah, kemudian Allah merasa kesusahan untuk menghadapinya. La ya'jizuhu syai'. Allah itu maha kuat, maha kuasa. Wa min qudratihi, dan di antara kekuasaan Allah, annahu idza syaa'a syai'an fa'alah min ghairi mumani'in wala mu'arid. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan lakukan. Allah kalau menghendaki sesuatu, maka akan Allah laksanakan, Allah lakukan, tanpa ada yang bisa menghalangi dan tanpa ada yang bisa menandingi. Wa fi hadhil ayah, dan dalam ayat ini, wa ma asbahaha, dan yang semisalnya, raddun 'alal qadariyah, ada bantahan untuk sekte qadariyah, orang-orang yang berpemahaman qadariyah, al-qailina bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillah ta'ala, yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu tidak termasuk di dalam takdir Allah atau dalam kekuasaan Allah, di luar kekuasaan Allah. Ini orang Qadariyah berpemahaman seperti itu. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui takdir seorang hamba kecuali setelah terjadi. Jadi perbuatan manusia, kata mereka, itu di luar kekuasaan Allah. Manusia melakukan apa, terserah manusia. Allah nggak ikut campur
Tidak ada campur tangan Allah di sana. Ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Sehingga kata orang-orang Qadariyah, siapa yang menjadi jodoh kita? Kemudian kita nanti akan masuk surga atau neraka? Itu Allah nggak tahu, kata mereka. Allah baru tahu nanti setelah kita udah masuk surga atau masuk neraka. Kenapa mereka memahami seperti itu? Karena mereka berpikir, landasan berpikirnya itu supaya tidak menyandarkan perbuatan zalim kepada Allah. Menurut mereka, kalau Allah yang menciptakan itu perbuatan manusia, Allah yang sudah mengatur si fulan masuk surga, si Alan masuk neraka, menurut mereka ini zalim. Maka untuk menghindarkan dari hal-hal seperti itu, maka mereka katakan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Lalu siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Orang Qadariyah terpaksa mengatakan manusia itu sendiri. Berarti ada pencipta selain Allah. Akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah menciptakan makhluknya dan perbuatan makhluknya. Karena perbuatan kita ini merupakan sifat kita. Pergerakan tangan yang kita lakukan, kaki yang kita langkahkan, itu semua ciptaan Allah. Tidak keluar dan tidak lepas dari takdir Allah. Allah tahu berapa banyak daun-daun yang kering yang jatuh dari pohonnya. Berapa banyaknya Allah tahu. Kapannya Allah tahu. Jatuhnya di mana Allah tahu. Tidak ada yang lepas dan luput dari ilmu Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah tahu nggak sebelum terjadinya? Tahu. Lakin li hikmatihi, akan tetapi dengan hikmahnya Allah bertanya kepada iblis. Ya, ini menunjukkan kalau iblis itu punya kehendak, punya pilihan. Dia ternyata lebih memilih kesesatan. Ya sudah, laknat Allah atasnya. Allah tahu nggak kalau Nabi Adam nanti akan memakan buah dari pohon yang dilarang di surga? Tahu sebelum terjadinya. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah sangat jauh sekali Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Allah yang ciptakan itu semua. Si fulan masuk surga, si fulan yang lain masuk neraka. Hak Allah. Wong kita itu ciptaan Allah kok. Hanya saja Allah masih sayang, yaitu memberikan kehendak kepada kita. Dan kehendak makhluk itu tergantung kehendak Allah. Nah, karena kita nggak tahu kehendak Allah, karena itu termasuk perkara yang gaib, maka kita berdoa meminta kepadanya supaya dimasukkan, digolongkan ke dalam penghuni surga. Sebagaimana itu yang dia inginkan secara syar'i. Allah menginginkan agar dia disembah. Allah menginginkan agar dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tapi kan nggak semua orang mengatakan la ilaha illallah. Kan tidak semua orang melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Iya, karena di sana ada pilihan. Manusia diberi pilihan. Apa kata Syekh dalam ayat ini? Innallaha ala kulli syai'in qadir.
walau sya'allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Di situ ada bantahan terhadap orang-orang yang berpemahaman qadariyah, yaitu yang mengatakan bahwa perbuatan mereka tidak masuk ke dalam kekuasaan Allah, di luar takdir Allah. Ini enggak benar. Lianna af'alahum min jumlatil asya'id dakhilah fi qawlihi, karena perbuatan mereka pun masuk ke dalam pernyataan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu, termasuk perbuatan makhluk, qadir. Allah Maha Kuasa. Hadza amrun 'amun li jami'in nas. Ini adalah perkara yang umum, meliputi seluruh manusia. Bi amrin 'am, dengan sebuah perkara yang sifatnya umum. Wa huwal ibadatul jami'ah, yaitu ibadah yang mencakup keumuman, limtithali awamirillah, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangannya, wa tasdiqi khabari, dan membenarkan beritanya. Fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lah, maka Allah merintahkan mereka dengan sesuatu tujuan mereka diciptakan. Allah merintahkan untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah, karena itulah tujuan penciptaan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku saja, kecuali agar mereka mentauhidkanku saja. Beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Allah beribadah, kepada selain Allah juga beribadah. Itu enggak tauhid namanya. Ya, sampai di sini insyaallah selesai maqati', beberapa paragraf ayat-ayat yang menerangkan tentang pembagian manusia menjadi 3 golongan: orang yang beriman, orang kafir asli, dan orang munafik. Kalau kita perhatikan jumlah ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik lebih banyak, karena memang orang munafik ini musuh yang sangat susah untuk diberantas, dan inilah yang dijadikan sebagai alat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Siapa yang mereka peralat? Orang-orang munafik. Dan orang munafik kalau ditanya identitas, mereka mengatakan mereka beriman, mereka muslim, tapi pada hakikatnya justru mereka merusak Islam. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang munafik. Siapa mereka di kalangan kita sekarang ini? Perhatikanlah ayat-ayatnya, pelajari sifat-sifat yang telah Allah berikan tentang orang-orang munafik. Maka dengan demikian insyaallah kita mengetahui siapa dan mana orang-orang munafik itu, yang seperti apa. Kita tidak boleh memvonis seseorang hanya gara-gara ada satu sifat kenifakan pada diri orang tersebut. Selama dia masih Islam, muslim, maka kita memperlakukan dia sebagaimana zahirnya, karena perkara batin bukan urusan kita. Kita tidak dituntut untuk membelah dadanya supaya tahu, oh ini orang munafik. Tidak. Tapi kita bermuamalah secara zahir. Selama dia masih menampakkan keislamannya, maka dia muslim, saudara kita. Walaupun ada beberapa sifat dan kriteria yang terdapat pada diri saudara kita itu
merupakan ciri-ciri kemunafikan. Tidak boleh bagi kita untuk serta-merta dan otomatis memberikan gelar munafik kepada yang bersangkutan. Ini perlu untuk diperhatikan supaya kita tidak gegabah, supaya kita tidak gebiah uyah, menggeneralisir, terburu-buru, gerusa-gerusu. Caranya belajar lebih banyak lagi, insya Allah akan menumbuhkan sikap berhati-hati, khususnya di dalam memvonis. Hada wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.